Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Salpandra BM Sigalingging, sarjana hukum selaku jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Ayam dengan nomor registrasi perkara PDM strip 45-2-2024-PN Bandar Lampung. Kami akan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Ayam berjenis kelamin laki-laki berusia 23 tahun, mahasiswa Universitas Bumi sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di kamar indek kios korban di Kota Lampung telah terjadi pidana pembunuhan terhadap seorang mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek, usia 19 tahun. Bahwa berdasarkan pemeriksaan polisi, motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah karena merasa iri terhadap kesuksesan korban serta terlilit masalah ekonomi berupa tunggakan kos dan pinjaman online. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat yang disimpan di jok motor sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban. Sesampainya di kamar korban, terdakwa berpura-pura berbincang, bahkan sempat berpura-pura akan pulang, namun kemudian mengeluarkan pisau dan menusukkan ke tubuh korban. Korban berusaha melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa tetap melakukan penusukan berulang ke bagian leher dan dada korban, sehingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, dompet berisi uang dan identitas, 1 unit telepon genggam, lalu meninggalkan lokasi kejadian. Terdakwa menyembunyikan mayat korban dengan membungkus, menutupi dan memberikan bahan pengawet, menunjukkan upaya menghilangkan jejak kejahatan. Atas perbuatannya, terdakwa kami dakwakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Demikian dakwaan kami. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan kami selaku jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi pertama. Ya, baik Ibu korban. Apakah saudara saksi mengenal korban terdakwa? Iya, saya mengenal korban dan terdakwa. Saya adalah ibu korban, dan Ayam pernah mengantar Bebek pulang dan terlihat akrab. Kapan terakhir kali saudara berkomunikasi dengan korban? Sekitar 2 minggu sebelum ditemukan meninggal. Mengapa saudara kemudian datang ke kos korban? Karena Bebek tidak bisa dihubungi sama sekali, dan hal itu sangat tidak biasa dilakukannya. Apa yang terjadi ketika saudara tiba di kos? Saya mengetuk pintu lama sekali tapi tidak ada jawaban. Akhirnya pemilik kos membantu membuka. Ternyata anak saya sudah tidak bernyawa. Bagaimana kondisi korban saat ditemukan? Tubuhnya terbungkus plastik besar dan spray. Ada bau wangi seperti pewangi kamar dan obat pengawet. Saya sangat terpukul melihatnya. Apakah korban pernah bercerita tentang masalah dengan terdakwa? Bebek pernah bilang Ayam sering meminjam uang dan seperti menunjukkan rasa iri atas keberhasilan anak saya. Apakah saudara mengetahui ada barang korban yang hilang? Iya, barang milik anak saya yang hilang itu MacBook, dompet dan ponsel anak saya yang tidak ditemukan di kamar kosnya saat itu. Baik, selanjutnya dengan izin Majelis Hakim, kami akan menghadirkan saksi berikutnya, yaitu pemilik kos. Iya, silahkan dilanjutkan. Baik, saudara saksi apakah sudah mengenal korban dan terdakwa? Iya, saya mengenal mereka. Bebek adalah penghuni kos saya, dan Ayam sering bertamu ke kamar Bebek. Sejak kapan korban ngekos di tempat saudara? Bebek sudah ngekos di tempat saya sejak sekitar 1 tahun. Kapan terakhir kali saudara melihat korban? Lebih dari 2 minggu sebelum jenazah Bebek ditemukan di kamar kosnya. Apakah terdakwa sering datang ke kamar kos korban? Kalau yang saya perhatikan dia memang sering sekali. Dan mungkin
Hampir setiap hari ayam datang ke kamar Bebek. Jelaskan saat keluarga korban datang ke kos. Saat itu mereka datang, kemudian mengetuk pintu kamarnya 1 jam lebih, tapi tidak ada jawaban. Jadi saya lalu membantu membuka dengan kunci master. Apa yang saudara lihat di dalam kamar korban tersebut? Korban sudah meninggal dan terbungkus plastik besar, dilapisi spray, serta diberi pengawet dan pewangi. Yang mulia majelis hakim, izinkan kami menghadirkan saksi ketiga. Saudara saksi, apakah saudara mengenal korban dan terdakwa? Iya, saya mengenal korban dan terdakwa. Kamar saya bersebelahan dengan kamar Bebek. Terdakwa dan korban mereka sering bersama. Seberapa sering saudara melihat terdakwa datang ke kamar korban? Hampir tiap hari dan terkadang ayam menginap di kamar Bebek. Apakah saudara pernah melihat mereka bertengkar? Tidak pernah, justru mereka terlihat sangat dekat. Apakah saudara pernah melihat gelagat mencurigakan? Iya pernah. Suatu hari, saya melihat ayam keluar dari kamar korban dengan tas besar. Terlihat terburu-buru. Kapan itu terjadi? Tepat beberapa hari sebelum kabar korban menghilang. Apakah saudara mendengar suara dari kamar korban pada saat kejadian? Saya sempat dengar suara seperti benda jatuh dan suara gaduh sebentar. Tapi saya pikir biasa saja. Bagaimana perilaku terdakwa setelah itu? Tiba-tiba dia jadi jarang datang. Biasanya dia sering nongkrong, tapi setelah itu tidak pernah terlihat. Apakah saudara turut mengetahui hilangnya barang-barang milik korban? Saya melihat korban punya MacBook, tapi setelah kejadian itu, laptopnya tidak terlihat lagi. Yang mulia majelis hakim, izinkan kami menghadirkan saksi keempat. Bagaimana awal kepolisian menangani kasus ini? Dari laporan keluarga korban yang tidak bisa menghubungi korban selama 2 minggu. Apa temuan yang diperoleh di TKP? Korban ditutup plastik besar, diberi pengawet, berbau wangi. Ada bekas darah. Banyak barang korban hilang. Bagaimana proses penangkapan terdakwa? Setelah analisa CCTV dan keterangan saksi, terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2024. Apa motif dari hasil pemeriksaan? Dari hasil pemeriksaan, motif terdakwa didasari atas rasa iri dan ekonomi. Terdakwa terlilit utang kos dan pinjol. Jelaskan modus dari pelaku. Pelaku berpura-pura hendak pulang, lalu menusuk korban. Ketika korban melawan, terdakwa menusuk berkali-kali ke leher dan dada korban. Berapa luka tusukan yang ada pada jenazah korban? Banyak, terutama di area vital berdasarkan visum. Apakah terdakwa mengambil barang korban? Iya, setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara MacBook, dompet, dan ponsel korban dibawa terdakwa. Baik, cukup. Yang mulia majelis hakim, pemeriksaan saksi telah selesai. Dengan hormat kami mohon agar persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terdakwa. Baik, sidang selanjutnya terkait pemeriksaan terdakwa. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan. Terdakwa, tolong sebutkan nama lengkap Anda. Nama saya Ayam. Apakah terdakwa mengenal korban Bebek? Iya, saya mengenalnya. Korban adalah teman dekat saya. Ceritakan saat kejadian di dalam kamar kos. Kami ngobrol seperti biasa. Saat saya hendak pulang, saya keluarkan pisau dari saku lalu menusuk Bebek. Berapa kali saudara terdakwa menusuk korban? Cukup banyak karena korban melawan dan menggigit tangan saya. Saya jadi harus menusuk leher dan dadanya. Apakah benar terdakwa sudah menyiapkan pisau sebelum bertemu korban? Iya, saya simpan pisau lipat di jok motor. Dari mana terdakwa mendapatkan ide untuk melakukan pembunuhan tersebut? Saya terinspirasi setelah menonton film Narcos di Netflix dan menyebabkan saya terpengaruh adegannya. Apa yang terdakwa lakukan terhadap jenazah korban? Saya bungkus pakai plastik besar, spray, lalu saya taburi pewangi dan pengawet agar tidak cepat bau. Untuk apa melakukan itu? Supaya orang tidak curiga.
Jadi terdakwa memang datang ke kos korban dengan niat menghabisi nyawa korban? Iya, benar, Pak. Benarkah terdakwa memiliki hutang pembayaran kos dan pinjaman online? Iya, Pak, saat ini saya memiliki banyak utang. Apakah terdakwa merasa iri terhadap keberhasilan korban? Benar, saya iri. Dikarenakan Bebek lebih berhasil dan memiliki ekonomi yang cukup daripada saya. Mengapa terdakwa mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban? Semua itu saya ambil untuk saya jual. Kemudian hasilnya saya buat untuk bayar utang. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengakui perbuatan membunuh korban dengan sengaja dan terencana? Iya, saya mengakui semuanya, Pak. Baik, terima kasih. Yang mulia majelis hakim, pemeriksaan terdakwa telah selesai. Berdasarkan fakta sidang, keterangan saksi, CCTV, barang bukti, serta pengakuan terdakwa, unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Yang dimana adanya perencanaan, terdakwa membawa pisau kemudian menyimpannya, serta memilih waktu untuk melakukan serangan. Terdapat motif iri dan masalah ekonomi. Ditemukan beberapa bukti penusukan berulang kali pada bagian vital yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, ia telah menghilangkan nyawa serta menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban, maka kami jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia secara tragis. Perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuhnya, sehingga menambah kerugian materi bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemasan di masyarakat, khususnya lingkungan kampus dan tempat kos. Terdakwa berusaha menyembunyikan jenazah dengan cara membungkus, menaburi pengawet, dan menutupnya untuk menghindari bau agar tidak segera ditemukan. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.